Waalaikumsalam, selamat siang Pak ya. Siang, Ada yang perlu Bapak. saya bantu? Iya, Bapak, ini aku mau izin nih wawancara Bapak Oh iya. terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan sekolah di sini. Kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah di sini, mungkin sudah cukup lama ya Pak ya. Iya. Aku nih mau wawancara Bapak, saya mau wawancara Bapak, izin dulu terlebih dahulu ya. Iya, silakan Pak ya. Ini Pak, terkait dengan cara-cara pengambilan keputusan Bapak dari kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi lah di sekolah ini gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau rujukan moral? Biasanya Bapak mengidentifikasi kasusnya itu kayak gimana gitu Pak? Baik Pak ya. Pas kebetulan di sekolah kami ini di kelas 3 ini ada siswa yang punya kendala masalah kesehatan, sering sakit, sering tidak mengikuti pembelajaran di kelasnya. Kemudian yang kedua, kondisi ekonominya cukup rendah sehingga terpaksa orang tuanya itu harus mencari nafkah. Nah, langkah-langkah yang saya ambil terkait dengan masalah ini, ya kita pertama kita panggil orang gurunya Pak ya. Kita panggil gurunya untuk mendengar secara langsung permasalahan apa. Selanjutnya nanti kita panggil ke orang tuanya, kita identifikasi permasalahannya, latar belakangnya apa, kemudian kita cari solusinya, begitu Pak ya. Oh, berarti Bapak identifikasinya melalui guru kelas dulu Pak? Ya, kita awalnya dari guru kelas yang menangani langsung, kemudian kita panggil orang tuanya. Ya. Kemudian kita identifikasi permasalahan apa sih yang membuat si anak itu sering tidak masuk, ketinggalan pelajaran. Maka setelah itu kita angkat identifikasi masalah itu di forum dewan guru. Ketika ada rapat dewan guru, kita sampaikan ke guru, barangkali dari teman-teman mitra kerja ada masukan, ya kita ambil yang terbaik itu Pak ya. Ya. Jadi dari kasus-kasus itu Bapak sudah tahu masalahnya apa dari orang tua siswa, dari guru kelas ya Pak ya? Iya. Nah dari itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan Pak. Iya. Ya, itu kira-kira Bapak biasanya gimana? Ya memang di sisi lain, di satu sisi ya, di satu sisi itu ada rasa kasih sayang, rasa kasihan. Di satu sisi itu ada rasa keadilan ya. Nah, kita sebagai pimpinan unit kerja di lingkungan pendidikan ya harus cukup bijak, karena siapapun orangnya tidak akan mau lahir dari kondisi ekonomi yang lemah, dan siapapun tidak akan mau pengen sakit. Jadi di sisi kemanusiaan kita kedepankan. Kalau memang ada anak seperti itu, ya kita ada pertimbangan khusus untuk membuat dia itu kalau memang ada kenaikan kelas, ya kita naikkan saja Pak ya, karena ini sisi kemanusiaan, sisi kasihan. Memang di sisi lain berbentuk dengan keadilan dengan siswa yang lain. Tapi nanti ketika dia itu naik ke kelas ke jenjang berikutnya, ya gurunya harus ekstra untuk memberikan bimbingan pada anaknya supaya bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Jadi ketika ada dua nilai kebajikan, kata Pak Pepsi tadi tentang keadilan dan rasa kasih sayang, itu benar dua-duanya Pak ya? Iya. Jadi kan rasa adil sama rasa kasihan itu adalah dua hal yang sangat baik kan? Ya. Salah dua-duanya. Pak Pepsi lebih mengambil rasa kemanusiaan yang tingginya itu di mana? Gitu ya Pak ya? Berdasarkan kalau misalnya ada kasus misalnya tadi kata Bapak tadi ada seorang anak yang sakit, yang tidak mampu, kemudian jarang sekolah, Bapak kemungkinan akan mengambil dari sisi kemanusiaan atau rasa kasih sayang kepedulian. Nah, namun pasti dari kasus-kasus itu Bapak punya langkah atau prosedur Pak ya? Biasanya tuh langkah atau prosedur yang Bapak jalankan sebelum mengambil keputusan
keputusan untuk menaikkan atau tidak, biasanya seperti apa? Ya, baik. Kalau langkah yang harus saya tempuh terkait dengan pertimbangan nanti anak naik atau tidak, itu harus ada rapat dewan guru yang dihadirkan oleh seluruh guru. Nah, dari seluruh guru tersebut akan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan baiknya bagaimana anak yang mengalami kesulitan belajar karena tertinggal pelajarannya karena sakit dan ditinggal cari nafkah oleh orang tuanya karena faktor ekonomi, ya kita kumpulkan para guru untuk memberikan pertimbangan naik ataupun tidak. Tapi saya selaku pimpinan yang menekankan, ya, mengedepankan untuk sisi kemanusiaan dan sisi kasihan, ya, karena siapapun itu, ya, itu murid kita, ya. Nanti masalah keadilan mengikuti pembelajaran itu akan menjadi PR bagi guru di kelas berikutnya. Yang bisa saya tangkap berarti prosedur Bapak ini dalam mengambil keputusan mengumpulkan dewan guru untuk sama-sama membahas kasus tersebut, kemudian mendiskusikannya, dan setelah itu mungkin Bapak baru memutuskan. Gitu Pak ya. Sehingga demikian, iya Pak Yan. Sehingga dengan demikian itu keputusan pimpinan itu harus merupakan implementasi dari keputusan bersama, keputusan kolektif yang kita kedepankan, ya, berdasarkan hasil masukan dari para dewan guru. Iya Pak. Terus selanjutnya Pak, kalau misalnya seperti itu langkah dan prosedur yang Bapak terapkan selama mengambil keputusan, nah apa yang menurut Bapak tuh efektif gitu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus di dilema etika? Jadi selama ini nih Bapak selama mengambil keputusan dari kasus 1, kasus 2 dan sebagainya, itu dari kasus guru, kasus siswa gitu yang datang ke Bapak, itu selama itu yang Bapak anggap efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang membutuhkan dilema etika antara tadi keadilan atau kasih sayang atau rasa kasihan. Ya, itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu keputusan itu adalah keputusan kolektif Pak ya. Keputusan harus melibatkan para guru supaya tingkat tanggung jawab moralnya itu lebih tinggi daripada diambil oleh seorang kepala sekolah atau seorang pimpinan. Harus melibatkan kolektivitas dari para guru melalui forum diskusi. Oh iya. Berarti saya bisa tangkap bahwa yang efektif menurut Bapak itu adalah keputusan bersama, keputusan kolektif meskipun nanti tetap Bapak yang akan mengambil keputusan. Setelah kasus itu dibicarakan secara kolektif. Itu paling efektif ya. Itu yang saya rasa sering saya lakukan seperti itu, melibatkan keputusan bersama para dewan guru, dan kita penekanannya ya sisi kemanusiaan ya dan kasih sayang, karena bagaimanapun juga itu anak sekolah kita. Jadi kita kedepankan seperti itu. Itu kan terkait dengan murid siswa. Kalau misalnya ada hal kasus yang terjadi pada guru atau tendik gitu ya, itu biasanya Bapak apakah sama melakukan prosedur yang seperti tadi bersama dewan guru, kumpul dulu, diskusi dulu, baru Bapak memutuskan, atau Bapak langsung memutuskan sendiri biasanya? Kalau guru yang mengalami kasus tentunya berbeda pandangannya dengan siswa Pak. Oh, prosedurnya beda berarti? Prosedurnya berbeda. Kalau mitra kerja yang mengalami suatu kasus, misalnya sering tidak masuk, sering terlambat, ya kan, kemudian kalau ngajar ya sering buka HP dan lain sebagainya, itu kan umum sering kita alami, sering kita temui seperti itu. Nah, langkah yang pertama ya yang bersangkutan kita panggil bicara 4 mata. Kemudian setelah itu diberikan arahan pembinaan agar berubah. Nanti selang beberapa waktu kita evaluasi sejauh mana perkembangannya. Setelah kita panggil, kita beri pembinaan. Kalau toh masih tidak menunjukkan perkembangan yang positif, ya apa boleh buat, kita menggunakan prosedur kedinasan, yaitu
membuat surat peringatan atau SP. Oh, Ya. Tapi Bapak sudah melakukan dulu Ya, usaha bersama guru Ya. tersebut. Yang jelas kepala sekolah tidak menjustifikasi langsung membuat surat peringatan ya, tapi melakukan pembinaan mungkin 5 kali atau 10 kali sambil menunggu perubahan yang ke arah positif. Kalau memang berubah ya kita tidak membuat surat peringatan. Kalau memang tidak berubah ya apa boleh buat, itu konsekuensi secara kedinasan memang kepala sekolah harus melalui langkah seperti itu, dan itu umum dilakukan oleh para kepala sekolah yang prosedur yang memang sudah umum gitu ya. Dan itu yang Bapak lakukan juga ketika ada masalah atau kasus di guru atau tenaga pendidikan. Nah dari itu semua berarti yang tadi kasus siswa, kasus dewan guru, prosedurnya yang Bapak lakukan, kira-kira pasti Bapak mengalami tantangan kan, etika atau data. Biasanya tantangan yang Bapak hadapi ketika harus mengambil keputusan yang seperti itu tadi bersama murid, terus kalau misalnya ada kasus juga bersama guru, itu biasanya tantangan yang Bapak hadapi apa? Kalau tantangannya yang jelas ya, ini nurani Pak ya. Nurani. Ya. Di sisi lain kita harus membina mitra kerja, di sisi lain etika kedinasan harus kita jalankan juga. Jadi kita kedepankan nurani, dan alhamdulillah sudah saya lakukan. Teman-teman mitra kerja yang mengalami kasus seperti itu sekarang sudah ada perubahan positif setelah saya lakukan beberapa kali pembinaan, baik itu pembinaan secara lisan, pembinaan melalui teguran, dan pembinaan melalui menggali latar belakang kenapa mitra kerja itu berbuat seperti itu. Kita cari latar belakang itu. Tantangannya Bapak mencari informasi. Iya, informasi tersebut. Latar belakangnya kita cari. Ya, mengapa guru melakukan seperti itu, kita cari dan kita carikan solusi. Jadi kedepankan pendekatan nurani dan hati. etika kedinasan. Apa ada tantangan lain misalnya Pak? Ada guru yang sudah panggil, sudah diarahkan, sudah dibimbing, tapi guru tersebut masih seperti itu aja gitu, tidak berubah, tidak menunjukkan hal positif yang Bapak inginkan. Memang setiap mitra kerja itu berbeda-beda Pak Yan. Ada yang dengan satu kali pembinaan secara lisan dia berubah. Ada yang lama perlu kesabaran kita. Jadi tingkat perubahan itu memang berbeda-beda. Tapi kalau memang dia tetap tidak ada perubahan dan sudah 3 kali diberikan SP, ya kita melibatkan pengawas selaku atasan saya untuk membantu mencarikan solusi. Oh iya, itu tantangan Pak ya? Iya, apakah dia itu dimutasi atau bagaimana? Berarti itu menjadi suatu pengalaman buat Bapak ya, tantangan usaha. Nah dari kasus biasanya yang Bapak hadapi, ini biasanya Bapak menyelesaikan atau mengambil keputusan menyelesaikan kasus tersebut itu terjadwal, menjadwalkan nih misalnya apa namanya, karena terkait misalnya dengan posisi Bapak yang sibuk gitu. Apa Bapak langsung menyelesaikannya? Misalnya ada kasus ini langsung Bapak panggil. Iya. Yang sering saya lakukan manakala ada mitra kerja mengalami kasus atau masalah, ya saya punya prinsip solusi harus secepatnya di. Oh berarti Bapak langsung. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda akan berpengaruh kepada mitra kerja yang lain. Nah, jadi harus cepatnya, dan satu harus jaga harus jaga privasi seseorang Pak. Ya. Jadi jangan dilontarkan di tingkat forum rapat, tapi dipanggil 4 mata. Ya. Tidak mempermalukan Pak intinya. Intinya tidak menjatuhkan mitra kerja kita di forum umum seperti itu. Jadi kita panggil secara 4 mata.
Jadi langsung Bapak, orangnya senang yang langsung. Ya, saya senangnya Masalah setiap langsung. masalah harus tuntas. Ya, kita punya prinsip kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, gitu Pak ya. Keren. Masih. Lanjut Pak nih. Pertanyaan berikutnya, biasanya Bapak kalau misalnya ada kasus-kasus yang seperti itu, faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut. Ada nggak seseorang misalnya di sini, guru atau siapa saja yang misalnya ketika kasus Bapak sama-sama beliau nih diskusi gitu sebelum Ya, sebelum berguru lainnya karena ini masalah privasi, tentunya ya kita menggunakan strategi kita rangkul, kita datangi ke rumah secara kekeluargaan, kita dalami apa sih latar belakang seorang mitra kerja itu mengalami suatu kasus tertentu. Setelah itu nanti kita pembinaan. Tapi kalau misalnya Bapak mengambil keputusan itu tidak ada teman yang Bapak ajak untuk mempertimbangkan kasus itu? Iya. Ada. Tentunya menyangkut masalah yang dihadapi Bapak mitra langsung ke kerja. pengawas tadi Bapak bilang. Itu ya tentunya masukan-masukan teman, hanya sekedar informasi. Iya. Ya, perlu kita gali juga. Jadi jangan langsung ke pengawas. Pengawas itu merupakan suatu langkah terakhir. Manakala tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi kita atasi lebih dahulu. Tentunya banyak informasi yang kita gali juga dari informasi itu. Tapi pembinaannya tidak melibatkan guru yang lain karena ini masalah privasi. Jadi kita kedepankan pendekatan individual. Kita panggil dan selalu harus ada evaluasi Pak. Nah, evaluasi. Jadi langkah kita lakukan, kemudian solusi kita pecahkan, kemudian tetap kita lakukan evaluasi. Sejauh mana keberhasilan pembinaan kita terhadap mitra kerja yang punya masalah. Jadi saya bisa sedikit tadi dari Bapak, ketika ada suatu kasus Bapak bisa sendiri memecahkan masalah atau mengambil suatu keputusan kasus itu kayak kira-kira ya. Nah, dari kasus-kasus atau apa yang tadi saya tanyakan dan Bapak jawab terkait dengan cara mengambil keputusan, apa yang telah Bapak lakukan, kira-kira pengalaman Bapak dari satu cara Bapak mengambil keputusan tersebut itu pengalaman yang sangat berharga. Kira-kira apa menurut Bapak gitu? Coba yang Bapak alami. Iya, yang saya alami dalam hal melakukan pembinaan terhadap mitra kerja yang sangat berkesan berharga manakala mitra kerja itu berubah ke arah yang positif. Itu dan saya alami suatu cara menjadi andalan saya selaku pimpinan bila mitra kerja mengalami perubahan yang positif, yaitu suatu kebanggaan. Kebanggaan artinya seorang pimpinan dalam hal melakukan berhasil itu berhasil seperti itu. Dan selama ini alhamdulillah masalah mitra kerja belum sampai ke tingkat pengawas. Ya, masih hanya bisa diatasi sendiri. Masih dapat. Jadi saya bisa simpulkan kira-kira hasil wawancara ini Pak terkait dengan apa yang dilakukan kasus-kasus yang lebih kepada dilema etika Pak untuk tujuan. Jadi Bapak mengedepankan rasa kemanusiaan, mengedepankan rasa kasih sayang, selalu mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Dan kalaupun misalnya ada kasus yang harus Bapak selesaikan sendiri, cara pengambilan keputusan Bapak juga dengan prosedur-prosedur yang sudah Bapak lakukan sebaik mungkin, dengan cara dipanggil, dengan cara dikasih bimbingan dan seterusnya.
saya bisa belajar dari Bapak Ya, terima baik kasih. dengan pengambilan keputusan ini Pak, sangat luar biasa. Saya pikir ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ya, sama-sama Pak ya. untuk wawancaranya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan di sini. Saya ucapkan terima kasih Pak Sama-sama Pak ya. atas Terima kasih. siang. Saya izin pamit Pak. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toh, makasih Pak Kepsek. Pokoknya intinya kan itu yang bikin rayon mau bikin terkena gitu orangnya gitu. Siap nih. Ya. Siap nih. Ya. Iya nanti sebentar dulu lah. Ini kelihatan nggak? Iya, udah dari awal tadi. Boleh kata Pak Ferry. Oh, berarti kan boleh. Kalau saya sih pengennya supaya bagus. Saya kasih ini. Iya. Ini enggak